harapan semoga Ananda Sekar Dwinda Anggraini menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, nusa bangsa dan agama. Baik, selanjutnya marilah kita perbaharui kembali pemahaman kita tentang nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini sebuah ceramah tentang hikmah walimatul akikah yang nanti akan disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Sobaryadi SAG, sekaligus ucapan terima kasih sambutan keluarga kepada Al Ustadz Ahmad Sobaryadi SAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, di panggung. Ini ada permohonan dari Sahibul Bait, katanya di panggung. Jadi pindah sedikit. Oke. Jadi lebih tinggi saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala aidan Rabbi habli minas salihin. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kok diem baik ibu-ibu, bapak-bapak? Allahumma salli ala Muhammad. Sudah pada sibuk ya? Diulangnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para asatir, akhinal kiram, Ustaz Nur Salihin. Ini Pak Katiran juga Ustaz sekarang. Mu'alaf tapi yang sudah jadi Ustaz. Bapak Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Banyumasan, Bapak Haji Supriyanto beserta Ibu, para tamu undangan seluruhnya yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, keluarga besar dari Bapak Sugianto dan Bapak Nasir beserta Ibu Surtim, seluruhnya alhamdulillah banyak sekali yang hadir, terutama juga keluarga dan teman-teman kantor dari Mas Wahyu Setiaji dan Mbak Fitri Sunarsi. Pagi ini alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah kita bersama-sama bertemu menghadiri walimatut tasyakur lil aqiqah. Tasyakuran untuk aqiqah anak kedua tapi putri yang pertama. Ini undangannya katanya apa, sembrono atau bagaimana? Ditulis putri pertama, anak kedua putri pertama, karena yang pertama putra. Nah terus yang pertama tidak diakui karena yang pertama itu putra katanya. Ya. Jadi saya sempat baca, padahal anak kedua putri yang pertama. Dari pasangan Mas Wahyu Setiaji, Mas Aji dan Mbak Fitri Sunarsi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah sangat maklum ma'al hulami aqiqatun. Sahih Bukhari. Setiap bayi yang lahir harus diakikah. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Tadi di riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Baihaqi dan Nasa'i, ma'al hulami aqiqatun. Jadi Pak MC Ustadz Katiran tadi sudah sampaikan
setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Artinya kalau tergadai harus dibayar, harus ditebus. Yang paling utama adalah fi yaumis sabi, pada hari ke-7, 14 dan 21. Itu afdol kedua. Afdol ketiganya baru secepat-cepatnya sebelum anak itu akil balik. Kalau sudah akil balik, itu sudah melewati batas, artinya sudah di luar waktu sebenarnya. Karena sekarang anak-anak perempuan itu 10-11 tahun, kelas 4, kelas 5 sudah datang haid. 11-12 tahun, anak laki-laki sudah pada mulai mimpi basah, Bapak Ibu. Murid-murid saya di TPG, saya tanya satu-satu, sudah mulai pinter badan dan kamu sudah mimpi basah? Malu-malu dia. Iya Ustaz. Karena hari-harinya gadget, HP yang dipegang, itu bikin anak cepat gede, cepat akil balik. Ya sih memang ada yang lambat SMP, bahkan SMA ada yang baru datang haid sampai diperiksakan sama orang tuanya. Ini anak saya kok lambat sekali, teman-temannya sudah pada haid semua. Kalau anak laki-laki bingung, sering tidak bisa tanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, Syekh Laith As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau sampaikan hakul walad alal walid talatun. Haknya anak dari orang tua itu ada 3. Yang pertama ayyuhsina ismuh, memberikan nama yang baik. Hari ini Mas Haji dan Mbak Fitri memberikan syukuran atas putri tercintanya yang diberi nama Sekar Dwinda Anggraini. Sekar tadi sudah disampaikan, itu keindahan bunga, Dwinda pemprakarsa, pembaharu, tapi juga maknanya katanya Dwi itu kedua, danya adalah Dinda, Dinda yang kedua, Dwinda Anggraini, ya, itu juga artinya bidadari cantik yang berbudi luhur, putri cantik yang berbudi luhur. Insya Allah ini adalah nama doa, nama harapan. Ayyuhsina ismu, memberikan nama yang baik. Orang tua sudah memenuhi kewajibannya kepada anak. Ini kewajiban yang pertama orang tua. Kemudian yang kedua, ayyu'allimahul Qur'an idza aqala, mengajarkan Al-Quran apabila dia sudah mulai berakal. Jadi kalau sudah mulai bisa bicara, ayo tuntun anak-anak dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa pendek, mengakhiri segala sesuatu dengan hamdalah. Diajarkan doa-doa. Ini kaplingannya ibu-ibu terutama, kaplingannya orang tua. Jangan diberikan kepada ustadznya, nanti yang kebagian pahala semuanya ustadznya. Kasihan Bapak Ibu. Karena kalau kita mengajarkan basmalah, mengajarkan sholat yang paling awal ibu-ibu, itu selama anak masih membaca basmalah memulai sesuatu, membaca doa memulai sesuatu, selama itu pahalanya mengalir kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang paling awal mengajari anak. Itu yang paling utama. Kalau nanti bacaannya masih kurang sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, artinya itu bagiannya ustadznya. Kalau makharijul hurufnya, tajwidnya kurang fasih, tapi ibu-ibu, bapak-bapak harus punya kapling yang awal dulu. Itu yang paling utama. Pentingnya kita menjadi orang tua yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Itu juga nanti kaitannya dengan memilih calon mantu atau menerima pinangan. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan, ya, harus diteliti betul. Ini kaitannya dengan banyak hal. Suatu hari Sayyidina Umar
kedatangan tamu. Cerita sedikit boleh ibu-ibu? Boleh. Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Kedatangan tamu, orang tua, bapak-bapak dengan anaknya. Bapaknya protes. Ya Amirul Mukminin, anak saya sudah mulai akil balik, tapi dia justru berani sama orang tuanya. Dia uququl walidain. Dia tidak patuh kepada orang tuanya. Kemudian diteliti, kenapa bisa seperti itu? Ternyata justru setelah diteliti kebalik. Orang tuanya dari nama saja tidak diberi nama yang baik. Justru namanya disamakan dengan binatang. Na'udzubillah min. Apa ada? Ada. Orang Jawa itu sering ngasih nama anaknya dengan nama siapa? Mahesa. Mahesa itu apa? Mahesa kebo. Na'udzubillah min. Ya, banyak kadang orang karena tidak tahu, pokoknya asal bagus, kelihatannya bagus begitu saja, tidak tahu ini nama sebenarnya adalah doa, tapi justru terbalik, diberi nama binatang. Na'udzubillah min dzalik. Terus diteliti lagi. Ini mungkin perlu diperhatikan. Bapak-bapak yang punya anak laki-laki, jangan kemudian sembrono cari menantu perempuan. Karena ada, apalagi zaman sekarang, guru cantiknya saja. Ternyata apa? Itu asal muasal ibunya dari budak yang dibeli. Kalau sekarang kira-kira korban medsos lah. Cuma ketemu di medsos, akhirnya nikah, tapi tidak ditahu asal muasal keturunan dari siapa. Kira-kira seperti itu. Mari, selamat datang ibu-ibu yang baru hadir. Ya. Jadi ini penting sekali. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan kafaah, sekufu. Kita menikahkan anak itu harus kafaah. Ini kaitannya dengan yang ketiga. Haknya anak dari orang tua adalah ayyuzawwija idza kaburo. Mencarikan pasangan atau meridhoi, ya. Meridhoi, mendoakan, mencarikan pasangan untuk anak-anak kita apabila dia sudah besar. Ayyuzawwija idza kaburo. Ini harus diteliti betul. Jangan sampai kita mencarikan pasangan untuk anak-anak kita, nantinya karena tidak dari pasangan yang solih dan solihah berbekal agama, justru akhirnya melahirkan anak-anak yang tadi. Anak yang akhirnya uququl walidain, berani sama orang tuanya. Ternyata ibunya tidak jelas nasabnya. Karena darah yang mengalir, tidak darah yang bagus. Akhirnya jadi campur aduk pada anak kita. Itulah pentingnya sepangkat sederajat. Kafaah, Imam Syafi'i mengatakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mewakili keluarga dari keluarga besar Bapak Nasir dan Ibu Surtin dan Pak Sugianto dan Mas Wahyu Setiaji dan Mbak Fitri, keluarga mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Syukran lillah, hanya bisa mengaturkan jazakumullah hasanal jazak. Kehadiran Bapak Ibu adalah kehormatan bagi keluarga. Keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu, tapi pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, tidak ada orang yang sempurna. Di sana sini masih banyak kekurangan, mungkin mulai dari undangan yang hanya dititipkan, kurang-kurangnya tidak bisa ketemu, hanya difoto lewat WA dan sebagainya, hanya dititipkan teman dan seterusnya. Tempat duduk yang jauh mungkin dari status sosial Bapak Ibu, hanya ditempatkan di kursi-kursi sederhana seperti ini, apalagi mungkin hidangan yang jauh dari selera Bapak Ibu. Sungguh keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling utama kehadiran Bapak Ibu adalah
kesyukuran bagi kami dan doa untuk putri kami tercinta, cucu kami tercinta Sekar Gwinda Anggraini, semoga menjadi waladatan salihah, amin. Amin. Dzurriyyatan thayyibah, amin. Amin. Dan insya Allah kelak bermanfaat, berguna untuk khususnya kedua orang tuanya dan nusa bangsa dan agamanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahu musta'an, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang santapan rohani yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Sobaryadi. Tibalah saatnya kita akan menunaikan namanya santapan jasmani. Keluarga besar telah menyiapkan hidangan yang tentu mohon kiranya apa yang kita nikmati siang ini membawa keberkahan buat kita menjadi sehat walafiat, seraya kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bapak Ibu, mari melayani diri sendiri, atur posisi menu yang sesuai sehingga berkah adanya. Baik, selanjutnya mana ini tukang elektronik? Oh, ada tanya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari Pak dampingi kedua anak kita yang berbahagia hari ini. Lagu berikutnya ya, isong diri. Bisa. Ini jam sari aja. Karaoke Panji. Pak M jangan dulu tinggalkan tempat, 2 buah lagu nanti. Lagu. Apa orang di mobil? Nah, itu ada. Margo aku hanggoleki sing tak tresnani klinciku Mengetan Surabaya terus nang Bali mau aku nang Bandung ketemu terus aku nang Jakarta.
jebul ora ketemu aku klinciku ojo beda aku terus balik yang Semarang klinciku ono kandang. Kejebulane rusak-rusuk keburu nafsu Lekasane montang manting Nate aku dhewe kang kepati Jangan Nupangi kuto sateruse nang desa Aman goleki sing tak tresnani Surabaya Aduh banget. Orang ketemu terus akan jenaka jebul orang ketemu aku benciku ojo beda aku terus balik yang Semarang klinciku jebulane rusak-rusuk keburu nafsu Lekasane montang manting lakote akeh aku dhewe kang kepanting